Bayangin kalau kalian hidup di masa lalu di sebuah istana megah dengan taman indah serta bangunan yang bercahaya. Nah, tempat itu beneran ada loh. Namanya Daulah Mughal, sebuah kerajaan Islam besar di India yang dulu jadi pusat kejayaan, ilmu, dan kemegahan dunia. Halo semuanya, kali ini kami akan bercerita salah satu kerajaan Islam yaitu Daulah Mughal. Daulah Mughal bukanlah kerajaan biasa, melainkan dulunya disebut sebagai surga dunia. Penasaran kenapa Daulah Mughal disebut sebagai surga dunia? Yuk simak videonya. Awal berdirinya Daulah Mughal. Daulah Mughal berdiri pada tahun 1526 Masehi yang didirikan oleh Zahruddin Babur. Ia merupakan keturunan dari Timur Leng dan Genghis Khan. Ia berhasil mendirikan kekuasaan Islam setelah memenangkan pertempuran Panipat melawan Sultan Ibrahim Lodi. Kerajaan ini berdiri di wilayah India dan menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar dan termegah di dunia. Daulah Mughal dikenal dengan kekuasaan militernya dan pemerintahannya yang teratur dan budayanya yang maju. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Akbar yaitu pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi, Sultan Akbar dianggap sebagai sultan yang paling besar di Daulah Mughal. Pada masa pemerintahannya, kerajaan mencapai puncak kejayaan. Ia terkenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, serta toleran terhadap agama. Ia memperluas wilayah kekuasaan Daulah Mughal hingga hampir seluruh Hindia dan memperkuat sistem pertahanan dan pemerintahan pusat. Selain daripada itu, ia juga membangun arsitektur yang megah seperti Fatehpur Sikri dan memperindah Fort Delhi yang menjadi simbol kekuasaan dan kemajuan Islam di India. Kejayaan budaya dan ilmu pengetahuan. Pada masa Akbar dan penerusnya, Daulah Mughal menjadi pusat peradaban Islam dan seni arsitektur dunia. Bangunan-bangunannya memadukan unsur Hindu, Islam, dan Persia sehingga tampak sangat indah dan megah. Kemajuan juga terlihat dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan ekonomi. Banyak ulama seniman dan ilmuwan berkembang pesat di wilayah perlindungan kerajaan. Karena keindahan dan kemakmurannya, Mughal dijuluki sebagai surga dunia. Setelah masa Sultan Akbar, kejayaan Daulah Mughal diteruskan oleh Jahangir pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Kemudian diteruskan oleh Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Dan diteruskan oleh Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Pada masa Shah Jahan dibangun Taj Mahal yang merupakan salah satu keajaiban dunia sebagai lambang cinta. Sedangkan Aurangzeb merupakan pemimpin yang tegas dan taat beragama. Namun pada masa ini muncul masalah internal seperti perebutan kekuasaan dan perbedaan kebijakan antar keluarga kerajaan. Nah, awal kemunduran Daulah Mughal setelah wafatnya Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, kekuasaan Daulah Mughal mulai melemah. Para penerusnya tidak sekuat pendahulunya dan banyak terjadi perebutan tahta. Selain itu, pemberontakan daerah dari kelompok Hindu, Sikh, dan Islam yang ingin memisahkan diri. Kerajaan juga menghadapi ancaman dari luar, terutama pedagang pasukan Eropa seperti Portugis, Inggris yang mulai menancapkan pengaruh di India. Nah, pada masa Sultan Bahadur Shah 1707 sampai 1712 Masehi dan penerusnya, kekuasaan Daulah Mughal semakin lemah. Daulah Mughal diserang oleh bangsa Persia di bawah Nadir Shah dan juga menghadapi ancaman dari Maratha dan Afghanistan. Wilayah kekuasaan mereka semakin menyempit. Selain itu, Inggris lewat East India Company atau EIC mulai menguasai wilayah perdagangan, yaitu wilayah India bagian selatan dan India bagian barat. Runtuhnya Daulah Mughal pada tahun 1857 Masehi. Pada abad ke-18, kekuatan Inggris semakin kuat. Banyak wilayah India jatuh ke tangan mereka. Puncaknya terjadi pada tahun 1857, ketika rakyat India melakukan pemberontakan besar terhadap Inggris. Sayangnya, pemberontakan itu gagal dan Inggris akhirnya menghapus kekuasaan Daulah Mughal sepenuhnya. Raja terakhir yaitu Bahadur Shah II ditangkap dan dibuang ke Burma.
Sejak saat itu, India menjadi wilayah jajahan Inggris secara utuh. Nah, itu dia teman-teman cerita dari kisah Daulah Mughal. Adapun hikmah dan pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, bahwasanya persatuan, keadilan, serta toleransi sangat penting bagi kejayaan suatu bangsa. Selagi para pemimpinnya bijak, serta para rakyatnya bersatu, maka suatu bangsa akan menjadi makmur. Namun, akan tetapi, ketika terjadinya perpecahan, serta campur tangan oleh orang asing, maka suatu bangsa akan menjadi runtuh. Oleh karena itu, mari kita jaga bangsa kita agar menjadi bangsa yang makmur. Nah, oh iya teman-teman, selain dari itu, pembelajaran yang dapat kita ambil juga bahwasanya pentingnya ilmu pengetahuan, kerjasama, serta toleransi antar umat beragama seperti yang diterapkan oleh Sultan Akbar. Nah, itu dia teman-teman kesimpulan dari kisah Daulah Mughal dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf. Kepada Allah, kami memohon ampun. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, India, Inggris loh, Pada masa Akhirnya menghapus perusahaan budayanya yang baik. namun pada masa ini, penerusnya tidak sekuat pendahulunya. Inggris lewat East India Company juga sedikit lagi. Eh?